Belakangan ini Antam sedang ramai diperbincangkan. Kasus terkait pemalsuan emas dan dugaan korupsi membuat kinerja saham Antam turun. Per 5 Februari 2024 tercatat terjadi penurunan sebesar 2,9% di harga 1.248.000 per lembar saham. Penurunan ini menggambarkan bagaimana respon pasar yang efisien terhadap kasus yang terjadi pada PT Antam tersebut. So, di sini kami akan membahas terkait pasar efisien dan bagaimana cara menganalisis kinerja dari pasar efisien tersebut. Konsep pasar efisien atau efisiensi pasar menggambarkan bagaimana pasar merespon informasi yang masuk dan bagaimana informasi tersebut dapat mempengaruhi pergerakan harga sebuah sekuritas, baik itu obligasi, saham, ataupun sekuritas lain. Seperti yang terjadi pada kasus PT Antam, bahwa adanya pemalsuan emas itu dapat mempengaruhi pergerakan harga sahamnya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pasar efisiensi ini merupakan pasar di mana harga saham itu telah mencerminkan keseluruhan informasi yang ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori analisis pasar efisien yang pertama, yaitu CML, Capital Market Line, atau garis pasar modal, di mana garis pasar modal sendiri merupakan salah satu teori portofolio modern yang menggambarkan hubungan antara risiko dengan ekspektasi pengembalian untuk portofolio efisien yang mencakup aset bebas risiko. Nah, adapun dua komponen dari capital market line, yaitu aset bebas berisiko dan portofolio pasar, di mana aset bebas berisiko merupakan investasi dengan pengembalian yang dijamin dan bebas risiko, yaitu seperti obligasi pemerintah. Dan yang kedua adalah portofolio pasar, yaitu portofolio yang mencakup semua aset berisiko dengan bobot nilai yang sesuai dengan nilai pasarnya. Secara keseluruhan, CML menunjukkan tingkat pengembalian portofolio efisien meningkat seiring dengan meningkatnya risiko portofolio. Portofolio di sepanjang CML adalah portofolio efisien yang sesuai dengan tingkat risiko yang diberikan, karena mereka memberikan pengembalian tertinggi untuk tingkat risiko yang diberikan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada alat analisis pasar efisien yang kedua, yaitu SML atau Securities Market Line. Nah, SML itu sendiri adalah sebuah grafik yang menjelaskan hubungan antara risiko yang akan ditanggung oleh investor dan juga tingkat pengembalian dari investasi tersebut. Nah, adapun beberapa poin-poin yang ada di grafik SML ini, yang pertama adalah di sumbu Y. Sumbu Y itu menjelaskan seberapa besar tingkat return yang akan diterima oleh investor, dan di sumbu X akan menjelaskan seberapa besar risiko yang akan ditanggung oleh investor. Nah, selanjutnya pada titik potong atau risk free adalah pengembalian dari tingkat risiko bebas, yaitu contohnya obligasi dari pemerintah, dan juga yang keempat ada kepentingan market risk premium atau tambahan pengembalian yang diharapkan dari risiko yang telah ditanggung oleh investor. Adapun beberapa hasil analisis dari SML ini, yang pertama itu di atas garis atau under value. Nah, under value ini adalah ketika tingkat pengembalian itu lebih tinggi dari risiko yang sama, dan yang kedua over value atau tingkat pengembalian dari investasi itu lebih rendah dari tingkat risiko yang sama. Nah, selanjutnya kita beri contoh ketika ingin membeli saham dari perusahaan A. Nah, kita ingin melihat apakah risikonya itu lebih baik daripada tingkat pengembaliannya. Nah, ketika kita telah menghitungnya dan berada pada kategori under value, maka saham tersebut lebih baik kita beli atau bagus untuk kita beli. Dan sebaliknya, apabila berada pada daerah over value, maka saham tersebut lebih baik dihindari agar tidak dibeli. Jadi SML ini berfungsi untuk melihat apakah risiko yang akan diberikan dari saham yang dibeli itu lebih minim dan bisa kita beli karena returnnya yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya itu Arbitrage Pricing Theory atau APT. APT adalah suatu teori dalam keuangan yang menyatakan bahwa aset keuangan harus dihargai berdasarkan faktor-faktor risiko yang mempengaruhi harga mereka.
Nah, APT memiliki 3 konsep dasar utama. Yang pertama, faktor-faktor risiko, di mana APT mengasumsikan return dari suatu aset dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor risiko ekonomi, misalnya inflasi, tingkat suku bunga, dan perubahan produksi industri. Yang kedua ialah arbitrase, di mana arbitrase mengacu pada peluang untuk mendapatkan keuntungan bebas risiko dengan membeli dan menjual aset secara simultan. Jika harga aset tidak mencerminkan semua faktor risiko yang terkait, akan ada peluang terjadinya arbitrase, di mana investor dapat memperoleh keuntungan tanpa adanya risiko tambahan. Dan yang ketiga ialah portofolio optimal, di mana portofolio optimal adalah kumpulan aset yang dipilih untuk memaksimalkan expected return dan meminimalkan risiko. Dalam aktivitas investasi, capital asset pricing model merupakan suatu hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui bersama. Capital asset pricing model atau dikenal dengan istilah CAPM merupakan suatu model dalam keuangan yang digunakan untuk memperkirakan berapa tingkat pengembalian yang diharapkan oleh para investor dari berbagai aset keuangan seperti saham atau obligasi berdasarkan risiko sistematis atau risiko pasar. Nah, model ini mengasumsikan bahwasanya investor memerlukan pengembalian yang lebih tinggi untuk berinvestasi pada aset yang lebih berisiko atau kita kenal sebagai dengan istilah high risk, high expected return, atau semakin tinggi tingkat risiko maka semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang diharapkan dari para investor. Terus apa saja sih manfaat dari CPM ini? Jadi CPM ini memiliki 2 manfaat, di mana yang pertama yaitu untuk melihat hubungan risiko dari tiap aset, kemudian yang kedua yaitu untuk memperkirakan apa hubungan atau korelasi dari risiko dan juga return. Saya akan menjelaskan perbedaan antara CPM dan APT. Nah, CPM ini merupakan model perhitungan yang hanya menggunakan faktor return pasar, sehingga model ini cocok bagi investor yang ingin menganalisa return saham secara mudah dan sederhana. Nah, sedangkan APT ini dapat digunakan oleh investor yang ingin mengetahui secara rinci faktor makro apa saja yang mempengaruhi perubahan harga saham. Nah, yang mana sih yang lebih akurat? CAPM atau APT? Nah, APT ini lebih akurat dalam perhitungan expected return daripada CAPM, karena CAPM ini hanya menggunakan portofolio pasar atau IHSG sebagai faktor dari perhitungan expected return. Nah, sedangkan APT melibatkan lebih banyak faktor dari berbagai faktor mikroekonomi pada negara. Terima kasih sudah nonton video kami. Dengan Aileen Walpesi Maman Tahir dan Mati.